Sipil itu subversi. Kalau kita serahkan Indonesia kepada mereka, bubar Indonesia. Harus ABRI yang berkuasa. Untung ada ABRI. Begitu. Nah, jadi dui fungsi itu sebenarnya adalah bertolak dari kebencian koalisi Nasution dengan Soeharto. Soekarno. Sorry, udah tua begitu. Soekarno. Oke, apa yang terjadi kemudian yang tidak diperhitungkan oleh Pak Nas almarhum, bahwa gagasan itu kalau jatuh di tangan orang lain dalam struktur masyarakat yang semi feodal kayak Indonesia, sekarang sudah lebih maju Indonesia, maka pemerintah itu menjadi pemerintah yang presidennya menjadi imperial presiden. Istilah lain yang dipakai banyak orang, Presiden Mataram. Dasar kekuatannya adalah tentara. Seperti yang dikatakan Agus Wijoyo tadi, sebenarnya tidak terlalu jauh menjelaskan. Keadaan baru berubah ketika slowly generasi akademi militer masuk ke pemimpinan tentara. Mereka punya pengalaman berbeda seperti yang diceritakan Jenderal Agus tadi. Inilah orang yang memfasilitasi berakhirnya dui fungsi. Mereka sadar betul juga di depan publik dia tidak akan ngomong. Karena itu orang tua mereka. Bahwa mereka tidak lebih daripada diperalat. Orang yang pernah mengatakan itu kepada saya, dua jenderal, Anda pasti tahu. Jenderal Sumitro dan Jenderal Harsudiono Hartas. Beliau masih hidup, Pak Harsudiono Semarang sakit. Gitu. Mereka bilang, kita hanya diperalat saja. Nah, pikiran ini berkembang di kalangan yang muda-muda, Agus Wirahadikusuma. Ini juga Menteri Pertahanan sekarang ini. Gitu. Mereka bersama-sama menerbitkan buku memaki-maki dui fungsi. Itu bagian dari kekuatan anak-anak muda tentara untuk mengatakan forget that dui fungsi. Ternyata kita hanya diperalat. Begitu. Nah, ada satu masalah yang harus kita ketahui bahwa itu tidak otomatis selalu selesai urusan. Sudah tidak lagi berpolitik, tapi tentara tidak mau dibawa Menteri Pertahanan. Saya pernah tanya interview Jenderal Tarto waktu itu Panglima. Jenderal Tarto bilang Indriartono Sutarto, dia bilang, susah Pak, kalau kita dibawa tentara, polisi, sipil, Menteri Pertahanan, itu kita diperalat untuk keperluan partai politik. Lah akibatnya komprominya TNI itu berada di dalam Kementerian Pertahanan, tidak di bawah Menteri Pertahanan. Polisi juga begitu. Sebagai orang yang sudah sekitar 10 tahun mengajar di PTIK, pernah menjadi penasihat politiknya Pak Dai, sekarang Pak Tito, itu ketahuan betul. Mereka tidak mau dibawa menteri, dibawa oleh presiden saja. Nah, mereka takut diperalat oleh sipil, kekuatan politik sipil. Nah, ini berhubungan dengan akar persoalan. Di zaman revolusi, Pak Nas memperkenalkan, Jenderal Nasution memperkenalkan istilah rebutan tentara. Jadi politisi sipil rebutan tentara. Peristiwa Madiun itu adalah rebutan tentara. Gestapo rebutan tentara. Bung Karno pakai pakaian dinas militer terus, itu rebutan tentara. Yang Bung Karno berhasil cuma angkatan udara, polisi tidak berhasil, angkatan darat tidak berhasil. Ini sejarah Indonesia, jalannya adalah rebutan tentara. Sekarang saya takut jangan sampai terjadi rebutan polisi. Kenapa? Karena politisi sipil kita percaya dirinya kurang. Dan masyarakat kita itu adalah masyarakat fragmented society. Masyarakat yang terpecah-pecah. Yang gampang dimengerti. Konsep Indonesia itu abad ke-20, dekade kedua. Baru. Tidak jauh beda usia kita dengan Uni Soviet. Uni Soviet bubar. Lebih tua dari kita itu adalah Amerika Serikat. Bertahan sampai sekarang. Kenapa satu bertahan, yang lain bubar? Yang bertahan karena mempunyai lembaga-lembaga yang cukup untuk
menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang plural. Jadi Rusia tidak diktator. Jadi artinya kesimpulan kita, kalau kita mau mempertahankan Indonesia, jangan hanya berteriak NKRI forever. Tidak cukup. Atasi di persoalan. Sembuhkan penyakit mereka dari rebutan tentara, sembuhkan penyakit mereka, maksud saya politisi, rebutan polisi. Kalau enggak kacau negeri ini. Nah, dalam rangka itu menarik untuk melihat pendapat publik mengenai apa yang terjadi yang kita bicarakan sekarang ini. Coba Anda lihat data yang menarik. Presiden kita adalah orang yang didukung oleh PDIP. Orang PDIP menganggap kader, tapi sebenarnya Pak Jokowi itu bukan kader PDIP. Okay? Pengamatan saya sebagai ilmuwan politik. Menteri dalam negerinya mantan sekjen PDIP. Coba Anda berpikir, pada saat menjelang pemilu begini, pilkada dan pemilu, apakah Anda heran kalau orang berpikir macam-macam? Saya tidak mengatakan pikiran itu benar. Saya cuma bilang, jangan heran kalau timbul pikiran macam-macam. Curiga atau apa begitu. Dan ini menjadi sebagai seorang ilmuwan politik, saya banyak sekali diundang memberikan istilah mereka pencerahan. Itu mereka sampai bertanya, ini kekuatan-kekuatan yang tidak pendukungnya Pak Jokowi. Itu mereka bertanya, siapa sih Tito itu, agamanya apa? Subhanallah, saya bilang. Dia itu baru naik haji.